Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Ahirat Janata, NIM 333242212. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran terkait materi antena. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Hari ini saya akan membahas sebuah parameter fundamental dalam dunia telekomunikasi dan antena, yaitu beam solid angle. Di presentasi ini kita tidak hanya akan melihat apa itu definisinya secara teori, tapi kita juga akan membedah pola radiasinya dan melihat bagaimana cara menghitungnya secara matematis. Mari kita mulai. Nah, yang pertama ini apa sebenarnya beam solid angle itu? Kalau biasanya kita mengukur sudut menggunakan dua dimensi, ya, panjang dan lebar, beam solid angle ini bekerja di ruang 3 dimensi. Nah, seperti bayangannya dari cahaya dari sebuah senter yang memancar di ruang gelap. Nah, luas cakupan cahaya yang menyebar itulah yang kita ukur. Satuannya bukan derajat melainkan steradian. Nah, parameter ini sangat krusial karena dari sinilah kita bisa menurunkan nilai-nilai penting lainnya seperti seberapa besar daya pancar antena, densitas hingga nilai gain atau penguatan antena tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat visualisasinya. Ini ada ini salah satu gambar 3D di layar ini. Nah, ini pola radiasi yang Anda lihat ini ibarat sidik jari dari sebuah antena. Ada satu hal penting yang sering mengecoh, pola yang berbasis daya itu selalu terlihat lebih kurus atau lebih tajam dibandingkan pola yang berbasis medan listrik. Untuk menganalisis seberapa fokus antena ini, kita biasanya menggunakan patokan HPBW atau half power beam width. Ini adalah titik batas di mana daya antena turun menjadi persis setengah dari daya puncaknya. Dan ingat, sebelum kita bisa menghitung beam solid angle dari pola-pola ini, fungsinya harus selalu kita normalisasi terlebih dahulu. Nah, nanti saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Nah, kita lanjut ke slide ini. Untuk lebih memperjelas bedanya 2D dan 3D, ini kita bayangkan sebuah potongan pizza, ya. Sudut di ujung potongan pizza itu adalah radian, itu 2 dimensi. Tapi kalau antena pancarannya tidak pipih seperti pizza, ia memancar ke ruang hampa. Jadi analoginya lebih mirip kerucut es krim. Nah, bukaan atau volume dari ujung kerucut es krim itu yang kita sebut sebagai solid angle. Ia memetakan keseluruhan area pada permukaan sebuah pola imajiner yang mengelilingi antena kita. Nah, kita masuk ke aturan normalisasi fungsi. Nah, tadi di awal saya sempat menyinggung soal normalisasi, kan. Nah, ini adalah aturan emasnya. Bagaimana caranya tergantung dari data apa yang kita punya. Nih, kalau data awalnya berupa medan listrik E atau magnet H, kita harus menormalisasinya, lalu wajib mengkuadratkannya. Kenapa? Karena energi atau daya itu berbanding lurus dengan kuadrat tegangan atau medannya. Tapi kalau data awalnya sudah berupa daya atau P ini atau intensitas U, Anda bisa berangsaka karena nilainya bisa langsung digunakan tanpa perlu dikuadratkan lagi. Nah, setelah dinormalisasi, barulah fungsi tersebut siap dimasukkan ke dalam kalkulasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih teknis. Setelah kita tahu konsep dan cara normalisasinya, bagaimana wujud matematikanya saat dihitung. Nah, seperti ini rumus utamanya. Kelihatannya mungkin rumit, ya, karena ada integral ganda, tapi konsepnya sebenarnya sangat logis. Beam solid angle atau omega A didapatkan dengan menyapu atau mengintegrasikan fungsi radiasi ke seluruh permukaan bola. Integral pertama menyapu sudut elevasi dari atas
ke bawah, dan integral kedua menyapu sudut azimut. Ini berputar nih, jika berputar 360 derajat mengenai antena. Fungsi f di dalam rumus ini adalah fungsi yang sudah kita normalisasi tadi. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, dari mana datangnya di belakang rumus tadi? Dalam koordinat bola 3D, keliling lingkaran di bagian ekuator atau tengah tentu lebih besar daripada di kutub. Nilai ini hadir sebagai faktor koreksi geometri untuk memastikan bahwa elemen luasan ruang yang kita hitung ukurannya presisi di setiap titik permukaan bola. Jika Anda lupa terkait aturan-aturan tadi, cukup ingat tabel ini. Nah, ini adalah semacam cheat sheet atau ringkasan cepat. Intinya, kalau ketemu E atau H, bagi dengan nilai maksimumnya lalu kuadratkan. Kalau ketemu daya atau intensitas, bagi dengan nilai puncaknya lalu langsung integrasikan. Kesalahan yang paling umum itu biasanya terjadi karena lupa mengkuadratkan fungsi medan listrik. Oke, kita masuk ke studi kasus. Agar tidak hanya membayangkan secara teori, mari kita aplikasikan langsung matriks tadi ke dalam sebuah contoh perhitungan. Nah, ini katakanlah kita memiliki antena dengan persamaan medan listrik sebagai berikut. Nah, sesuai cheat sheet tadi, karena ini adalah medan listrik, langkah pertama adalah kita bagi dengan amplitude maksimumnya lalu kita kuadratkan. Sehingga setelah dikuadratkan, fungsi integral kita f sekarang menjadi, fungsi inilah yang akan kita hitung. Langkah terakhir, kita masukkan fungsi tadi ke dalam rumus integral ganda. Karena fungsi ini tidak memiliki variabel azimut, integral azimutnya bisa langsung kita selesaikan menjadi seperti ini. Lalu sisa integral elevasinya kita selesaikan dengan metode substitusi trigonometri biasa. Hasil akhirnya kita temukan bahwa beam solid angle untuk antena bercontoh ini adalah steradian. Itulah pembahasan mengenai konsep, visualisasi, dan formulasi dari beam solid angle antena. Mungkin ada yang ditanyakan lebih lanjut, silahkan jika ada pertanyaan bisa mereply atau komen di bawah.